Kisah sedih yang dialami oleh Mbak TKW hingga depresi. Niatnya pulang kasih kejutan kepada suaminya. Ternyata dia malah mendapat kejutan lain, di mana suaminya sudah sah menceraikannya dan menikah dengan adik kandungnya lagi. Cerita selengkapnya, check it out. Jangan lupa subscribe ya. Nah, halo teman-teman semuanya, ini ada sebuah kisah nyata ya yang diunggah atau di-share oleh Mai, dan juga nanti saya kombinasikan dengan kisah nyata yang dialami oleh salah satu orang yang juga kita bantu ya. Jadi saat ini mungkin orangnya sudah ada di Taiwan juga. Nah, kisahnya ini hampir mirip. Nah, saya ceritakan dulu kisah yang diceritakan oleh Mai ini ya. Nah, kisah sedih yang dialami TKW hingga depresi selama bertahun-tahun bekerja di luar negeri, sebagian hasil besarnya dikirim ke suaminya. Saat pulang cuti, niat hati ingin beri surprise, malah dia yang dapat surprise dari suaminya, yang ternyata si Mbak TKW sudah diceraikan dari tahun 2013 dan suaminya telah menikah lagi dengan adik kandungnya sendiri. Kisah seperti ini atau yang mirip-mirip seperti ini banyak sekali. Jadi teman-teman semuanya, itulah fungsinya di mana LDR itu perlu komunikasi, LDR itu perlu menjalin komunikasi yang intens. Bahkan teman-teman semuanya ya, ada yang sampai teleponan itu 24 jam, ada yang teleponan itu berjam-jam gitu ya. Nah, kisah serupa juga dialami oleh salah satu klien saya yang saat ini sudah berada di Taiwan ya. Jadi dia bekerja di Taiwan, kemudian semua hasilnya dipulangkan, bahkan sudah beli rumah, anaknya juga udah gede, pulang ke Indonesia sampai rumah tiba-tiba statusnya sudah diceraikan. Dan ini kisah nyata. Dan akhirnya karena dia juga nggak tahu sebelumnya, tapi tiba-tiba sudah diceraikan begitu saja, dan dia sampai rumah melihat keadaan seperti itu ya harus pasrah. Tapi beruntungnya Mbak ini dia lebih tegar, dia lebih bisa untuk menahan emosi, kemudian dia lebih bisa untuk menahan amarah, sehingga dia menyikapi hal ini dan menerima karena ya memang ini sudah takdir. Dan akhirnya karena dia juga orang jauh ya, kemudian suaminya udah menikah lagi dengan orang lain, dia harus merawat anaknya di sini karena anaknya masih ya usia sekolah juga ya, dan sama mertuanya juga baik. Akhirnya dia proses lagi lah ke luar negeri. Nah, di tengah-tengah proses ini beliau ini sering sekali kecapean karena walaupun sudah diceraikan oleh suaminya, beliau masih ngurus mertuanya yang sakit diurus, kemudian anaknya diurus, sampai prosesnya dia benar-benar kembali ke Taiwan. Sayangnya waktu dia proses ke Taiwan, karena terlalu capek ngurusin mantan mertuanya dan dia harus medical full, sempat medicalnya itu gagal karena dia kecapean ya, sehingga dia harus menunggu seminggu lagi dan dia harus berangkat medical lagi. Dan alhamdulillah medicalnya bisa fit, tetonya juga bisa lolos, dan saat ini dia sudah bekerja di Taiwan. Nah, ini adalah salah satu pelajaran penting banget ya untuk teman-teman semuanya, karena kisah-kisah seperti ini sangat banyak sekali ya. Ada yang suaminya baik-baik saja di Indonesia, istrinya di luar negeri nggak nahan ngempet. Ada juga yang istrinya sudah setia, baik, tapi yang di Indonesia tidak mampu mempertahankan hubungan itu, dan itu terjadi setiap saat dan terjadi kepada banyak sekali PMI. Makanya tidak heran kalau perceraian di kalangan PMI itu sangat tinggi ya, karena LDR itu tadi ya. Dan apalagi didukung dengan saat ini orang-orang itu mencari kenalan sangat mudah sekali di media sosial, sehingga ya tahu sendirilah Taiwan syahdu lah. Bahkan sekarang yang dari Korea ke Hong Kong itu udah bukan rahasia umum, dan yang baru-baru ini yang dari Korea ke Taiwan itu juga sudah ada ya. Bahkan kencan dengan dua wanita yang ada di Taiwan yang beberapa saat lalu itu viral semuanya. Kedua Mbak TKW-nya itu membuat TikTok dan keduanya viral dengan satu laki-laki yang bekerja di Korea yang berhasil jalan-jalan ke Taiwan. Dan
semua itu bisa terjadi tergantung tujuan kita juga ya. Dan untuk teman-teman semua yang sudah punya pasangan di luar negeri itu dilihat lagi ya, karena gini, ini fakta yang saya alami ya, hampir 90% itu mbak-mbak TKW atau PMI yang bekerja di luar negeri itu diawali dengan permasalahan di Indonesia, baik itu permasalahannya itu ekonomi, permasalahannya itu cinta, permasalahannya itu keluarga, ataupun permasalahan yang lainnya. Hanya sedikit saja mbak-mbak PMI itu yang berangkat ke luar negeri tanpa ada masalah. Ya paling gampang masalahnya keuangan lah gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, ketika kita berada di luar negeri kemudian kita mendapatkan gaji yang besar, itu banyak sekali yang ini ya, yang lupa atau menjadi OKB lah gitu ya. Jadi uangnya banyak, akhirnya foya-foya, lupa daratan, yang suka mabuk ya jadi mendem, yang suka apa ya, foya-foya ya, habis uangnya untuk itu banyak sekali teman-teman yang apa namanya itu, FOMO terhadap gaji yang gede itu ya. Dan itu tidak disadari, bisa-bisa 10 tahun di Taiwan uangnya nggak ngumpul, 5 tahun di Taiwan uangnya nggak ngumpul. Itu banyak sekali. Jadi untuk teman-teman semuanya, manajemen keuangan di kalangan PMI itu penting sekali. Jadi gaji itu jangan dihabiskan, karena kita nggak punya pensiunan gitu ya. Minimal separuh gaji ditabunglah untuk diri kita sendiri, atau paling kecil 30% dari total gaji kita itu masuk tabungan yang tidak bisa lagi diotak-atik, sehingga suatu saat ketika kita pensiun jadi PMI kita masih punya uang. Itu saran dari kita. Dan berbagai masalah PMI yang hadir di kita ini menjadikan kita semakin dewasa lagi menyikapi dan menjalani kehidupan kita sebagai pekerja migran Indonesia. Semoga konten ini bermanfaat dan diambil manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Tetap bekerja, jayo dan semangat.